Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap luar semangat biasa. Alhamdulillah. semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Sebelum kita membaca doa, ada baiknya Bapak akan mengecek kerapian daripada anak-anak semuanya, baik dari kostum bajunya maupun kerapian daripada meja dan pun kursi daripada lokal kita. Semuanya sudah rapi semuanya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Bapak bangga dengan dalam keadaan bersih lokal kita ini ya. Ya, Pak. Oh, marilah untuk selanjutnya, sebelum pembelajarannya kita mulai, ada sebaiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doanya kepada Ananda kita Dinul, kami persilakan untuk memimpin doanya. Baik Pak, tadi sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan adanya kita pembacaan doa tadi, semua pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajarannya kita mulai, ada baiknya Bapak akan mengabsenkan dulu kehadiran dari anak-anak semuanya. Di lokal kita ini adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah Hadir semua, semua. Pak. Semua, Pak. Alhamdulillah, ternyatanya sudah hadir semuanya ya. Berarti proses pembelajaran kita dapat kita melanjutkan pembelajaran kita ini. Ada baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Coba disimak Bapak membaca Al-Fatihahnya, nanti akan diikuti oleh seluruh anak-anak sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal صراط ladzina الذين أنعمت عليهم alaihim ghairil غير maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا waladdallin. الضالين آمين. Amin. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan adanya kita membaca hamdalah terlebih dahulu oh, daripada doa kita nanti maupun pembelajaran kita dari awal sampai akhir dapat diijabahkan oleh Allah SWT. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, adapun oh, judul daripada materi kita pada hari ini yakni ayo belajar Al-Quran, membaca surah An-Nas dan menghafal surah An-Nas dan pesan pokok surah An-Nas dan termasuk huruf hijaiyah dan makhrijul huruf. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, Islam adalah mempunyai suatu kitab suci yang namanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik umat Islam adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini perlu Bapak jelaskan sedikit bahwasanya ada satu keutamaan bahwasanya kita akan mempelajari Al-Quran dan ditambahkan mengajar Al-Quran. Keutamaan dari mempelajari dan mengajar Al-Quran adalah pertama meningkatkan suatu derajat kedudukan
di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan suatu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, di sini perlu Bapak berikan suatu pertanyaan bahwasanya tahukah kamu surah An-Nas? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Oke, alhamdulillah anak-anak sekalian sudah tahu dengan surah An-Nas. Mudah-mudahan nanti kita dapat membacanya surah An-Nas secara bersama-sama. Kemudian yang Bapak tanya lagi, adakah di antara kalian yang bisa membaca surah An-Nas? Ya, Pak. Ada, Pak. Oke. Dan kemudian siapakah yang harus hafal surah An-Nas? Saya sudah hafal, Pak. Muhammad Muslim, Pak. Alhamdulillah, semua anak-anak sekalian banyak yang sudah hafal dengan surah An-Nas. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini nantinya kita dapat tampil satu persatu per kelompoknya masing-masing. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, yang benar dan lancar. Kemudian, peserta didik mampu memahami makna dari surah An-Nas secara sederhana. Peserta didik mampu menghafal surah An-Nas dengan urutan ayat yang tepat. Ya. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan pesan moral dari surat An-Nas dalam kehidupan sehari-hari. Di sini perlu Bapak jelaskan sedikit bahwasanya peserta didik mampu membaca surah An-Nas dengan tajwid yang benar dan lancar. Anak-anak sekalian, di samping kita membaca Al-Quran, kita harus paham yang namanya tajwid. Karena tajwid ini adalah membantu kita mengucapkan setiap huruf dengan kata-kata benar, sehingga makna dari ayat yang kita bacakan itu tidak lari daripada apa yang kita maksudkan. Kemudian, berikutnya peserta didik mampu memahami makna dari surah An-Nas secara sederhana. Di sini perlu Bapak jelaskan sedikit bahwasanya yang dikatakan mampu memahami makna dari surah An-Nas secara sederhana bukan dalam arti kata bahwasanya kita harus hafal demi per kalimat ayat-ayat yang kita sampaikan sesuai dengan maknanya, tetapi kita harus mengerti maksud daripada Al-Quran surah An-Nas ini, kesimpulannya tujuannya apa. Jadi perlu Bapak jelaskan sedikit bahwasanya yang dimaksud dengan surah An-Nas ini, maknanya ini adalah suatu perlindungan. Perlindungan dari mana? Yaitu perlindungan kita dari godaan setan, jin, itu dapat menyesatkan manusia ini cepat tergoda yang namanya jin dan setan. Karena kita manusia ini itu adalah setannya ada dari tubuh kita sendiri. Kenapa? Yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini bisa dia menjadi baik dan bisa berubah menjadi yang tidak baik seperti yang negatif. Kalau yang negatif kita didorong seperti hawa nafsu kita didorong kepada hal-hal yang terburuk. Nah, jadi untuk mengenali hal ini adalah kita harus selalu mengingat pada Allah, terutama kita harus sering-sering membaca Al-Quran surah An-Nas. Kemudian hawa nafsu yang baik yaitu kita didorong seperti kita berbuat kebaikan, seperti kita ke masjid, bukan dalam arti kata hawa nafsu yang setan itu bahwasanya menjerumuskan kita manusia itu kepada jalan yang buruk saja, tidak. Tetapi ada juga ke jalan yang baik. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan pesan moral dari surat An-Nas dalam kehidupan sehari-hari. Anak Bapak yang Bapak cintai, nah di sini
Mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Sesuai yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya karena kita membaca Al-Quran ini bukan sekedar kita membacanya saja. Seharusnya kita harus mengerti dengan makhrijul hurufnya. Kemudian harus tahu bahwasanya setiap kata, setiap huruf lain yang tertulis tentu lain bacaannya. Banyak kita lihat bahwasanya orang-orang kami yang namanya tajwid. Maka setiap orang membaca Al-Quran tanpa dengan tajwid, jadi maknanya jauh lari daripada maksud makna yang kita tentukan. Anak Bapak yang Bapak cintai, kemudian apa yang terjadi jika kita tidak memahami makna ayat Al-Quran? Tentu kalau kita tidak memahami makna dari Al-Quran, tentu apa yang kita bacakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan kemudian bagaimana cara surah An-Nas membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Yang dimaksud di sini bagaimana cara kita membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya setiap kita ingin berangkat ke sekolah atau pergi kemana saja, itu kita tetap mengingat yang namanya Al-Quran surah An-Nas. Apalagi kita sebelum kita tidur, kita harus selalu membaca Al-Quran surah An-Nas. Berikutnya, marilah kita dengarkan video berikut ini. Nanti kita sama-sama membaca Al-Quran surah An-Nas. Ayo kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membaca surah An-Nas dengan tertil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya baik, anak Bapak yang Bapak cintai, karena bosannya videonya, karena jaringannya rusak. Baik, Bapak akan langsung membacanya. Coba dengar anak-anak sekalian. Sebelum kita membaca Al-Quran, marilah kita bertawuz terlebih dahulu dan membaca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Anak Bapak yang Bapak sayangi, untuk tugas kita selanjutnya, marilah kita mengatur kelompoknya. Karena kita ada 10 orang, marilah kita mengatur kelompoknya karena ada 3 kelompok. Karena tugas kita adalah, pertama, kita sistemnya sistem murajaah ya. Membaca dan menghafal surah An-Nas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menemukan pesan moral surat An-Nas.
Jadi tugas kita bahwasanya Anas dan sambil menghafalnya. Apabila si A yang membaca dan si B yang menyimak. Kami persilahkan kepada anak-anak sekalian untuk melaksanakan tugasnya membaca dan menghafal surah An-Nas dan menemukan pesan-pesan moral di dalam surat An-Nas. Kami persilakan. Sudah anak-anak? Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah Sudah, Pak. Bagaimana kelompok 1? Maju Pak Dinul. Kelompok 1 Ya, itu Pak Dinul. silakan kalau ada yang sudah selesai tugasnya, silakan untuk maju. Ya, akan persilakan kepada kelompok 1 untuk mewakili kelompoknya 1 orang. Ya, ya bagus. Dari kelompok 1 sudah bisa membaca dan menghafal surah An-Nas. Ya, berikutnya kelompok 2. Iya bagus. Kita jempol 100. Bahwasanya kelompok 2 juga bisa untuk membaca surah An-Nas dan menghafal surah An-Nas dan menemukan pesan moral surah An-Nas. Berikutnya kelompok 3. Alhamdulillah kelompok 3 juga bisa. Jadi semuanya sudah bisa dan sudah paham yang namanya menghafal dan membaca surah An-Nas dan termasuk daripada menemukan pesan moral di dalam surat An-Nas. Ya baik anak-anak Bapak yang Bapak banggakan. Sebelumnya ini ada suatu tambahan tugas berbentuk kuis. Nanti apabila Bapak yang membacanya satu ayat kamu akan menyanyinya sesuai ya. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Ya, coba disambung Pak Dino. Malikin nas. Bagus, berarti sudah paham dengan Al-Quran surah An-Nas. Berikutnya kita coba lagi. Ya, coba lagi Ananda kita Angil ya. Ya, Pak. Min syarril waswasil khannas. Ya, ya sambung Angil. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Wah, mantap. Kita kasih 2 jempol 100 ya. Berarti Bapak anggap bahwasanya dari kelompok 1 sampai daripada kelompok 3 sudah paham dan sebanyak yang sudah hafal dengan Al-Quran surah An-Nas. Kemudian, adakah kesulitan kalian dalam membaca dan menghafal surah An-Nas? Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan Ada kira-kira? sedikit, Pak. Ya, silakan Ananda. Silakan. Ya, kalau kita merasa ada kesulitan, ya, supaya kita paham dan membaca Al-Quran surah An-Nas, ini sebaiknya kita harus sistemnya sistem murajaah. Harus sistemnya adalah selalu dan berulang kali. 2, 3, sampai 7 ataupun 10 kali kita harus paham dan menghafal surah An-Nas. Pak, maaf. Sini ada gempa, Pak. Ya Allah. Kemudian surah An-Nas. Tentu kita sudah tahu ini adalah merupakan pesan moral surah An-Nas ini merupakan suatu perlindungan ya, perlindungan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Anak-anak sekalian, ini ada tugas kelompok ya, tugas kelompok yaitu tugas LKPD-nya yaitu bagaimana kita menghubungkan dari ayat yang pertama sesuai dengan nomor-nomor yang tertera sebelah kiri. Yang urutan 1, 2 sampai 6 itu merupakan nomornya.
di samping kirinya itu ada berbentuk ayat ataupun surah An-Nas yang belum tersusun. Nanti kamu susunkan, kamu berikan satu tanda panah, bahwasanya sesuai dengan urutan-urutan surahnya. Silakan kamu kerjakan per kelompoknya. Bapak tunggu sekitar 5 menit. Silakan kamu kerjakan per kelompok. Sudah selesai, Nana? Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah, Ya, Pak. kalau sudah selesai, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Oh, kelompok 1. Alhamdulillah sudah sesuai dengan urutan surahnya ya. Berikutnya kelompok 2. Alhamdulillah juga sudah sesuai dengan urutannya. Berikutnya kelompok 3. Kita cek ya. Alhamdulillah sudah sesuai dengan urutan surahnya. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Jadi kesimpulan kita pada pelajaran kita perlu Bapak jelaskan sedikit bahwasanya surah An-Nas ini diturunkan di kota Mekah. Ya. Kenapa Bapak sampaikan demikian? Karena surah ini turun di kota Mekah, ini adalah sebelum daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah di kota Madinah. Dan kemudian nama surahnya itu surah An-Nas, artinya manusia. Dan jumlah ayatnya itu adalah 6 ayat. Dan surah ini merupakan surah yang ke urutan 114. Merupakan surah yang terakhir. Ya. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, sebelum kita kasih PR ataupun Bapak kasih PR-nya, marilah kita ice breaking terlebih dahulu, yaitu tepu An-Nas. Ya. Coba sama-sama, sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Ya, kita tepuk semangat ya. Untuk tepuk semangat, yaitu tepu An-Nas. Ya. Coba sama-sama. Tepu An-Nas. Nama surat Surat An-Nas. An-Nas. Artinya Artinya manusia. manusia. Jumlahnya Jumlahnya 6 6 ayat. ayat. Diturunkan Turun di di Mekah. Oke, saya alhamdulillah kita masih semangat untuk belajar dengan Al-Quran surah An-Nas. Ya, untuk PR-nya, Bapak minta bahwasanya kamu mengerjakan PR-nya di rumah. Ini ada berbentuk kita menconteng, ya, menconteng dari hafalan kita surah An-Nas. Apakah sudah hafal, apakah belum? Ini ada beberapa yang perlu kita conten, ada yang belum hafal. Ini bisa kita minta ataupun kamu minta nyampai di rumah nanti pada orang tua kamu, kakak kamu, maupun keluarga kamu yang terdekat yang bisa membimbing kamu mengisi daripada tugas-tugas tersebut. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu ya. Mungkin ada pertanyaan ada? Anak-anak sekalian? Tidak, Pak. Tidak, Kalau Pak. tidak ada, pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dan terima kasih.